Berbahagia. Untuk acara selanjutnya, laporan dan pembacaan perolehan sedekah lewat Yaumi pada sarasehan yang ke-325 yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kusmianto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati Ketua Umum Yaumi Kabupaten Tegal beserta seluruh jajaran pengurus, yang kami hormati hadirin para tamu undangan, khususnya Bapak Camat Dukuhwaru beserta beberapa pengurus masjid atau musola dari wilayah Kecamatan Dukuhwaru, masyarakat se-Kabupaten Tegal khususnya, para pendengar radio Slawi FM, dan juga pemirsa YouTube Pemkab Tegal yang malam hari ini mengikuti siaran live sarasehan ke-325 Ulama dan Umaro Yayasan Amal Umat Islam Yaumi Kabupaten Tegal. Perkenanlah pada kesempatan ini akan kami bacakan perolehan sedekah Yaumi sebelum pada sarasehan malam ini, sarasehan ke-325, juga akan kami bacakan sarasehan Yaumi selama masa pandemi COVID-19, yaitu mulai bulan April sampai dengan Agustus 2020. Selengkapnya sebagai berikut. Sarasehan ke-320, tuan rumah Kecamatan Lebak-Siu memperoleh Rp540.560.100. Sarasehan ke-321 bertempat Kecamatan Pangkah, perolehannya sebanyak Rp304.387.500. Sarasehan ke-322 bertepatan dengan Idul Fitri memperoleh Rp30 juta. Sarasehan ke-323 tuan rumah Kecamatan Bumi Jawa memperoleh Rp501.343.500. Sarasehan ke-324 tuan rumah Kecamatan Jatinegara memperoleh Rp46.635.800. Sehingga selama pandemi COVID bulan April sampai dengan Agustus 2020, total perolehan sedekah Yaumi sebanyak Rp216.927.300. Kemudian sudah disalurkan ke beberapa wilayah, diantaranya Kecamatan Lebak-Siu, bantuan musola Baitus Salam Desa Pendawa sebanyak Rp3.500.000. Musola At-Taqwa kantor Kecamatan Lebak-Siu sebesar Rp2.500.000. Kemudian MDA MDW Desa Jatimulya sebesar Rp2.500.000. Kemudian TPQ MNU Miftahul Ulum Tegal Andong Rp2.500.000. Di wilayah Kecamatan Jatinegara telah disalurkan untuk Masjid Nurul Huda Desa Taman Sari sebesar Rp4 juta. Musola Nurul Huda Desa Mokaha sebesar Rp3 juta. Kemudian bantuan untuk Masjid Agung Slawi sebesar Rp100 juta. Kemudian masjid di Desa Curug Kecamatan Pangkah Rp3 juta. Sehingga total pendaya gunaan bantuan Yaumi selama April sampai dengan Agustus Rp121 juta. Selanjutnya akan kami bacakan perolehan sedekah Yaumi pada malam hari ini
bertempat di Gedung Yaumi. Yang ini bertempatan tuan rumahnya seharusnya sesuai jadwal wilayah Kecamatan Dukuhwaru. Dari Pokja OPD Sekabupaten Tegal, Sekretariat Daerah Rp422.500, Sekretariat DPRD Rp386.000, Inspektorat Rp163.000, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Rp1.204.000, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Rp400.000, Dinas Perhubungan Rp438.000, Dinas Kominfo Rp114.000, Dinas Sosial Rp197.500, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp567.000, Dinas Kesehatan Rp1.767.200, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp136.000, Dinas Pekerjaan Umum Rp214.000, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp354.000, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang Rp311.000, Dinas Kelautan Perikanan Rp178.000, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp112.000, Bapeda dan Litbang Rp340.000, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp245.000, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp164.000, Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan KB Rp128.000, Dinas Lingkungan Hidup Rp372.000, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Rp185.000, Rumah Sakit Umum Dr. Susilo Slawi Rp576.000, Badan Kesbangpol Rp220.000, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.100.000, Satpol PP Rp244.500, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp902.000, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp115.000. Dari Pokja Kecamatan, Kecamatan Warurjo Rp73.000, Kecamatan Kramat Rp800.000, Kecamatan Dukuhturi Rp1.000.000, Kecamatan Adiwerna Rp42.000, Kecamatan Kedung Panteng Rp48.000, Kecamatan Jatinegara Rp75.000, Kecamatan Slawi Rp275.000, Kecamatan Dukuhwaru Rp49.000, Kecamatan Lebaksiu Rp1.000.000, Kecamatan Bumi Jawa Rp60.000. Kemudian dari Pokja UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud Kecamatan Warurejo Rp558.500, Dikbud Kecamatan Kramat Rp2.000.000, Dikbud Kecamatan Adiwerna Rp82.000, Dikbud Kecamatan Talang Rp2.500.000, Dikbud Kecamatan Tarup Rp1.000.000, Dikbud Kecamatan Kedung Banteng Rp600.000, Dikbud Kecamatan Jatinegara Rp1.000.000, Dikbud Kecamatan Dukuhwaru Rp400.000, Dikbud Kecamatan Balapulang Rp1.202.000, Dikbud Kecamatan Margasari Rp73.200, Dikbud Kecamatan Pagerbarang Rp2.306.300, Dikbud Kecamatan Bumi Jawa Rp1.569.600. Selanjutnya Pokja SMP, SMP 1 Kramat Rp155.000, SMP 5 Adiwerna Rp60.000, SMP 1 Bumi Jawa
Rp194.000, SMP 2 Bumi Jawa Rp88.000, SMP 3 Bumi Jawa Rp72.000, SMP 4 Bumi Jawa Rp40.000, MTS N1 Tegal Rp265.000. Pokja SMK SMA, SMA Negeri 1 Slawi Rp104.000, SMK Negeri 1 Bumi Jawa Rp123.000, Kodim 0712 Tegal Rp400.000, Damkar Rp7.000, Polres Tegal Rp1.000.000, Badan Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal Rp101.000, PDAM Kabupaten Tegal Rp1.000.000, Bank Jateng Cabang Slawi Rp500.000. Kemudian dari beberapa perorangan atau mungkin ada beberapa instansi tapi tidak menyebutkan instansinya, saya sebutkan Fitri Rp1.000.000, Joko W Rp400.000, RSUD Surodadi Rp69.000, Sofia Rp1.000.000, Penyuluh KB Rp150.000, Ali Maskur Rp925.000. Kemudian ada beberapa yang tanpa nama Rp1.400.000, Rp220.000, dan terakhir Rp800.000. Sehingga total perolehan sedekah yaumi pada sarasan malam hari ini sebanyak Rp38.432.300. Sekali lagi, perolehan sedekah yaumi malam hari ini sebanyak Rp38.432.300. Demikian pembacaan perolehan sedekah yaumi mulai dari sarasan yang ke-320 sampai dengan malam hari ini 325. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Gus Mianto yang sudah membacakan laporan dan pembacaan perolehan sedekah lewat yaumi pada sarasehan ke-325. Kita doakan bersama mudah-mudahan para mutasodik yang sudah bersedekah ini akan dijauhkan dari bala sesuai dengan ayatnya, yaitu as-sadaqatu tatba'ul bala. Mudah-mudahan semuanya akan terhindar dari bala, terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin, penyerahan bantuan dari yaumi kepada panitia masjid musola atau diwakili oleh Camat Dukuharu yang akan diserahkan kepada yang terhormat Bapak Haji Harun Bagas Prakosa. Monggo Pak Camat dan Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Shalli alaihi. Tanda tangannya. Ini Pak Agus dampingi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara penyerahan bantuan dari hasil pengumpulan para mutasodik se-Kabupaten Tegal. Pada hari ini di sarasehan yaumi yang ke-325 berhasil dikumpulkan dana sebesar Rp38.432.300. Dana ini sesuai dengan komitmen yang kami bangun. Kami sampaikan surat kepada para camat beberapa waktu yang lalu, baru akan kami realisasi hari ini. Semua karena kondisi global, kondisi yang ada di Indonesia, bahkan di Kabupaten Tegal, kita sedang menghadapi satu musibah, yaitu adanya pandemi virus COVID-19
Sehingga malam hari ini sekaligus sebagai suatu bentuk simulasi dilaksanakannya Sarasehan Yaumi untuk selama COVID-19 masih menjadi pandemi di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen yang kami bangun bahwa dari 38.432.300 rupiah, 60%-nya langsung akan kami serahkan pemanfaatannya kepada Pak Camat. Pak Camat melalui para kepala desa bisa menyampaikan, mengajukan permohonan kepada Pak Camat, dan Pak Camat yang menentukan besaran rupiah terhadap musola, masjid atau yang lainnya berdasarkan keputusan Pak Camat setelah bermusyawarah dengan para kepala desa. Dan setelah ada keputusan Camat disampaikan kepada Yaumi, maka para takmir masjid atau musola atau siapapun yang menerima bisa juga itu langsung bisa datang ke Yaumi untuk bisa mengambil uangnya. Insya Allah dari petugas kami sudah kami sampaikan tidak ada potongan rupiah pun. Jadi sebagaimana tetapkan oleh Pak Camat maka diterimakan senilai sebagaimana keputusan Pak Camat. Demikian, jadi pada hari ini sesuai dengan perhitungan 60%-nya adalah 22.800.000 rupiah. Monggo pemanfaatan oleh Pak Camat kami serahkan secara langsung, secara simbolis ya Pak Camat. Tursun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yaumi. Pada malam hari ini Sarasehan Yaumi yang ke-325 yang kebetulan satu di wilayah kami Kecamatan Dukuhwaru, dan pada hari ini, malam hari ini kami telah menerima amal sedekah Yaumi dari masyarakat Kabupaten Tegal melalui Yaumi sejumlah 60% dari pengeluaran Yaumi pada malam hari ini. Insya Allah akan kami salurkan kepada masjid ataupun musola ataupun lain yang ada di wilayah kami Kecamatan Dukuhwaru. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini akan menjadikan manfaat khususnya di wilayah Kecamatan Dukuhwaru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Taufik. Kepada beliau dipersilakan dan dilanjutkan dengan doa penutup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat pada semua jajaran Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal atau Yaumi, khusus pada Bapak Bagas Prakosa sebagai Ketua Umum Yaumi Kabupaten Tegal beserta semua jajaran baik dari
kepengurusan maupun staf dari sekretariat kantor Yaumi Kabupaten Tegal. Dan tidak lupa lagi kepada semua tamu undangan, khususnya pada camat Kecamatan Dukuhwaru yang pada malam hari ini telah bisa hadir di dalam majlis yang insya Allah mubarak dan insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta bapak-bapak yang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan muwajah di dalam majlis yang mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita selalu hadiahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah salah satu nabi yang kelak di yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma kepada kita semua, khususnya umat Muhammad, yaitu diakui sebagai umatnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun selanjutnya kami atau saya pribadi diminta oleh Muqassimul Awqat untuk memberikan sedikit mau'izatul hasanah atau pencerahan hati. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri, umumnya pada hadirin yang pada malam hari ini hadir di Gedung Yaumi. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini saya berterima kasih sudah diberikan waktu bisa menyampaikan sedikit hal mengenai apa yang harus saya sampaikan, bahwa sebuah yayasan amal umat Islam yang sudah berdiri di Kabupaten Tegal ini, memang saya sendiri mengakui banyak dari kabupaten lain yang mungkin tidak seluruhnya bisa mengikuti jejak yang baik yang dilakukan oleh Kabupaten Tegal. Maka dari itu, saya sendiri meskipun tidak orang asli orang Tegal, saya orang pendatang, tapi saya termasuk dari bagian Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal. Mungkin dari semua bapak-bapak yang kesempatan malam hari ini hadir, mungkin baru kenal atau baru lihat saya, karena memang saya bukan asli orang Tegal, saya pendatang. Tapi ya, saya datangnya dari Kabupaten Demak, ya agak ke timur jauh. Tapi insya Allah semoga apa yang jadi tujuan atau jadi aktivitas saya di Kabupaten Tegal ini bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensiarkan khususnya siar agama Islam khususnya di Kabupaten Tegal. Dengan kesempatan pada malam hari ini untuk mau'idul hasanah, memang saya sendiri terus terang kalau disuruh untuk ngasih penceramah, itu panjenengan mungkin dari semua orang yang di Kabupaten Tegal, khususnya pada bapak-bapak yang pada malam hari ini hadir, mungkin lebih bisa memberikan pencerahan daripada saya. Tapi alangkah baiknya karena di sini saya diberikan waktu, maka akan saya sampaikan apa yang sudah saya ketahui dan semoga nanti bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya pada bapak-bapak hadirin yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun kita dalam kondisi yang mungkin darurat, karena biasanya ini dilakukan di setiap kecamatan, tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID-19
Yayasan Amal Umat Islam atau Yaumi ini bisa disambangi oleh warganya. Jadi tidak dari Yaumi yang menyambangi warga, tapi warga mau menyambangi Yaumi. Ini termasuk dari berkah adanya musibah yang diberikan Allah. Maka dari itu setiap musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua, kalau kita bisa menggunakan dengan baik, musibah ini akan menjadi hikmah, akan menjadi bermanfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu dengan adanya COVID-19, mari kita tetap menjalankan aktivitas ibadah dengan baik dan lebih baik lagi, dan menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari dengan lebih baik lagi dengan cara menjaga kesehatan kita masing-masing. Karena dari pemerintahan di negara Indonesia khususnya ini sudah banyak himbauan mengenai bagaimana tata cara agar kita bisa terhindar dari wabah COVID-19. Maka dari itu semoga dengan adanya Yaumi yang sudah berdiri puluhan tahun ini bisa bermanfaat khususnya pada rakyat atau pada masyarakat Kabupaten Tegal. Karena dengan adanya yayasan yang khususnya untuk menyalurkan bantuan, ini memang rawan dan tidak sedikit yang berhasil. Tapi dengan adanya Yaumi yang sudah dikelola berpuluhan tahun, ini alhamdulillah konsistennya luar biasa. Maka dari itu saya menghimbau untuk diri saya sendiri dan khusus untuk masyarakat Kabupaten Tegal, semoga dengan adanya Yaumi ini bisa digunakan dengan baik, khususnya untuk menyalurkan amal sedekah yang dari sebagian rezeki yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sambutan tadi sudah disampaikan bahwa as-sodaqatu tarudul balai. Jadi sodakoh itu bisa menolak berbagai macam mara bahaya. Contohnya apa? Contohnya di zaman dulu, zaman Rasul, zamannya Nabi, itu banyak kejadian mengenai manfaat atau hikmah dari sedekah itu sendiri. Termasuk pada zaman sahabat, itu ada sahabat yang di situ rela menyisihkan harta bendanya demi untuk kemajuan agama Islam. Ternyata dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, sedekah yang dikeluarkan sahabat tersebut tidak sia-sia. Buktinya apa? Banyak sahabat yang meninggalnya dengan kondisi jihad atau memperjuangkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Maka dari itu kita semua sebagai umat Muhammad dihimbau untuk di samping kita menjalankan ibadah sebagai rukun Islam, kita juga dianjurkan untuk menjalankan yang namanya sedekah. Meskipun sedekah itu hukumnya sunnah, tapi sedekah tersebut manfaatnya luar biasa. Apalagi sedekah itu dilakukan di bulan-bulan yang mulia. Pas bertepatan pada tahun hari ini, yaitu bulan Muharram. Ini termasuk bulan yang mulia. Mari dengan adanya bulan yang mulia ini, kita semua bisa meluangkan dan menyisihkan harta yang kita miliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sisihkan untuk memperjuangkan agama dengan cara yaitu menyisihkan harta benda untuk disedekahkan atau diamalkan. Itu yang sudah kita ketahui bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Maka dengan kita banyak sedekah, insya Allah pasti sedekah itu akan menolak bala. Khususnya pada tahun hari ini, pada tahun 2020 ini terjadi musibah yang luar biasa, bukan hanya menimpa di negara kita, tapi menyeluruh di pelosok dunia ini terkena musibah, yaitu
musibah virus corona atau disebut COVID-19. Semoga apa yang kita perjuangkan melalui sedekah yang disalurkan oleh Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal, kita semua khususnya Kabupaten Tegal, umumnya negara kita tercinta Indonesia, dan umumnya lagi negara Islam, negara tetangga kita, semoga cepat dibebaskan oleh Allah dari musibah COVID-19 atau virus corona. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada hadis bahwa as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu bisa melenyapkan, yaitu bendunya Allah, yaitu marahnya Allah bisa meredam karena kita banyak mengeluarkan sedekah. Itu termasuk manfaat dari sedekah. Maka dari itu termasuk Allah, wujud marah Allah, yaitu menurunkan musibah, menurunkan mara bahaya yang di situ menyengsarakan manusia. Tapi kalau kita memperbanyak sedekah, insya Allah mara bahaya yang sangat luar biasa itu bisa meredam, karena Allah murkanya itu juga meredam karena kita banyak mengeluarkan sedekah. Jadi saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri dan umumnya pada bapak-bapak pada malam hari ini yang sudah berlaku dari keterangan hadis maupun ayat Al-Quran, banyak yang menyampaikan termasuk hikmah atau manfaat dari sedekah yang luar biasa. Maka dari itu, mari apa yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, raga, jiwa, dan kekuatan yang diberikan Allah yang kita miliki, kita curahkan untuk memperjuangkan agama Allah, khususnya yaitu kita memperjuangkan agama di wilayah Kabupaten Tegal. Semoga perjuangan dari bapak-bapak, khususnya dari Bapak Kiai maupun dari jajaran pengurus Yaumi dan dari semua jajaran pemerintah Kabupaten Tegal, semoga niat baik mereka dan kita semua ini dicatat oleh Allah menjadi amalan yang baik, yang kelak mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang lebih baik lagi, balasan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, karena saya sendiri terus terangnya undangannya juga pengganti mendadak, jadi mungkin untuk persiapan ceramah yang lebih bagus lagi mungkin agak berkurang. Jadi mohon dimaklumi bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Perkenalkan, saya dari tadi sudah disebutkan oleh pembawa acara, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Taufik, asli kelahiran Demak. Saya di sini sebagai penjaga dari musola yang ada di wilayah Yayasan Yaumi. Jadi maka dari itu untuk penutupan, semoga perjuangan saya di Kabupaten Tegal ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Selawi. Dan perkenalkan juga, saya di samping sebagai penjaga musola Yaumi, di sini juga saya mendapatkan titipan amanah, yaitu untuk sebagai kepala TPQ Al-Ikhlas BTN Trayeman. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah sebagai kepala TPQ Al-Ikhlas Trayeman periode 2019-2020, jadi baru 1 tahun kurang lebihnya. Semoga dengan adanya amanah atau titipan yang saya jalankan, semoga bisa saya jalankan dengan baik, khususnya di Yayasan Amal Umat
Islam atau Yaumi Kabupaten Tegal. Itu sebagai perkenalan dari saya. Apabila ada salah kata, salah tutur, baik yang saya sengaja atau tidak, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun penutup yaitu doa. Mari kita berdoa. Semoga pertemuan pada malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada acara sarasan yang akan datang lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi, dan khususnya pada almarhum atau roh dari pendiri Yayasan Amal Umat Islam Kabupaten Tegal, arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya dibalas dengan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biridha ilahi wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamati auliyaillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan salimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من حياة الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وإخواننا وأقربائنا وجيراننا وحفظ جميع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا بركا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عن الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والقرآن والمحن ما ظهر وما بطن من بلدة إندونيسيا حسام المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك